Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya, medico.id. Kali ini kita akan belajar bersama tentang cingulum membri superior. Nah, cingulum membri superior terdiri dari dua kata, yaitu kata cingulum yang artinya adalah cincin dan membri superiores artinya adalah tubuh bagian atas. Nah, kita lihat cingulum membri superiores ini utamanya terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah scapula dan yang kedua itu adalah clavikula. Kita lihat satu persatu. Nah, clavikula ya itu adalah salah satu tulang panjang yang letaknya adalah horizontal. Di mana kalau kita lihat ke arah medial, clavikula ini akan bersendi dengan bagian yang namanya sternum. Lebih tepatnya itu adalah manubrium sterni, ya manubrium sternum. Kemudian ke bagian luarnya atau ke bagian lateralnya dia akan bersendi salah satunya adalah dengan scapula. Nah, scapula ini adalah salah satu cingulum membri superiores yang berhubungan antara lain dengan clavikula itu sendiri dan juga dengan humerus di bagian lateralnya. Nah, bersama humerus ini dia membentuk suatu persendian yang nanti akan sering kita dengar, yaitu kita sebut dengan articulatio humeri. Gitu ya. Jadi secara umum cingulum membri superior artinya adalah cincin yang menghubungkan antara trunki atau badan kita dengan tulang-tulang ekstremitas. Oke, biar nggak lebih lama, kita next slide teman-teman. Nah, jadi yang pertama kita pelajari adalah clavikula. Nah, pertama untuk clavikula kita harus menentukan apakah ini clavikula kanan ataupun clavikula kiri. Kita lihat contohnya. Di sini adalah right clavicle. Contoh gambar ini adalah clavikula kanan. Nah, pertama yang teman-teman harus menentukan itu adalah bagian uh, clavikula ini medial atau lateral. Kita lihat. Nah, di bagian medial, kalau teman-teman lihat, itu ada yang namanya sternal end. Atau bahasa latinnya kita kenal dengan extremitas sternalis. Nah, ingat tadi ada kata-kata sternum. Nah, artinya adalah extremitas sternalis adalah bagian clavikula yang nantinya bersendi dengan sternum. Atau lebih tepatnya bersendi dengan manubrium sternum. Artinya dia adalah yang medial. Ya. Oke, kemudian di bagian lateral yang agak sedikit melebar, itu kita sebut dengan acromial end. Atau kita sebut dengan ekstremitas acromialis. Apa artinya ekstremitas acromialis? Nah, dia bersendi dengan acromion, yaitu bagian dari scapula. Oke, nah setelah kita menentukan mana yang medial, mana yang lateral, medial berarti harus di tengah, ya, karena berhubungan dengan badan. Lateral artinya harus di luar, karena dia berhubungan dengan scapula nantinya. Oke, berarti ini adalah tulang bagian tulang clavikula kanan. Nah, kalau kita lihat dari tampak superior, yang terlihat utamanya adalah ekstremitas acromialis dan yang kedua adalah ekstremitas sternalis yang digunakan untuk bersendi. Sedangkan kalau kita lihat dari inferior, kita akan lihat yang pertama, yang penting ya, yaitu adalah tuberculum conoideum, ya, tuberculum conoideum, kemudian tuberositas costalis, berarti ini akan berhubungan dengan costa 1, ya. Oke, kemudian di sini tetap kita lihat acromial end atau ekstremitas acromialis tadi yang bersendi dengan acromion punyanya scapula dan ekstremitas sternalis yang bersendi dengan manubrium sterni. Oke. Nah, selanjutnya clavikula tentu berhubungan dengan beberapa bagian yang lainnya. Kita lihat di sini ada beberapa ligamen. Ligamen adalah bagian tubuh yang menghubungkan antara tulang ke tulang. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, clavikula itu bisa berhubungan dengan akromion. Dihubungkan oleh yang namanya AC ligamen atau acromioclavicular ligamen. Ya, acromioclavicular ligamen. Oke, nah kemudian yang kedua, dia berhubungan lagi dengan coracoid. Ya, coracoid punyanya scapula. Nah, di sini ada yang namanya sisi ligamen atau kita kenal dengan coracoid clavicular ligamen, ya.
coracoid, clavikular, ligamen. Oke, saya kira itu yang paling penting untuk clavicula. Selanjutnya kita akan berpindah ke scapula.